Said Didu sudah kembali ke setelan pabrik. Dia kembali menjadi pengkritik pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam podcast di Forum Keadilan TV belum lama ini, Didu melayangkan kritik pada Prabowo. Judul podcast itu, Said Didu, tokoh-tokoh senior sudah tidak percaya ucapan Prabowo. Perubahan sikap Said Didu itu menarik untuk dicermati. Karena selama ini ia dan lingkarannya kerap disebut memiliki kedekatan dengan Syafri Samsudin. Maka wajar jika publik bertanya, apakah pernyataan-pernyataan keras tersebut sejalan dengan sikap Syafri atau itu murni pandangan sikap pribadi Said Didu tanpa kaitan apapun. Perubahan sikap Said Didu itu telah membuat Syafri sedang dihadap-hadapkan secara tidak langsung dengan Prabowo Subianto. Seakan-akan Syafri berada pada posisi yang berbeda garis dengan presiden. Sebelumnya, Said Didu memang salah satu tokoh nyinyir terhadap semua kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sama seperti di zaman pemerintahan Jokowi, sekarang ini apapun yang dilakukan oleh Prabowo Gibran salah di mata Said Didu. Dia mengalami perubahan sebentar ketika bertemu Prabowo di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tiba-tiba Said Didu menghilang selama beberapa hari. Lalu komentar positif terhadap Prabowo muncul darinya. Tapi tak lama berselang, dia berbalik arah lagi dan kembali ke setelan pabrik. Fenomena sikap Said Didu terhadap Prabowo Subianto ini sebenarnya bukan soal boleh atau tidak boleh mengkritik. Mengkritik kekuasaan itu sah, bahkan perlu. Dalam demokrasi, kritik adalah vitamin. Tanpa kritik, kekuasaan bisa membusuk. Tapi kritik juga harus konsisten. Kritik juga harus punya pijakan data dan paling penting kritik tidak boleh berubah-ubah mengikuti posisi kedekatan pengkritik dengan pusat kekuasaan. Di awal pemerintahan, Said Didu tampil sangat keras, narasinya tegas, oligarki menguasai, kabinet tidak solid, negara goyang, pondasi rapuh, ekonomi bisa meledak. Bahkan muncul diksi-diksi yang berat seperti ancaman gejolak sosial yang bisa membubarkan negara. Publik melihatnya sebagai figur yang berdiri di luar kekuasaan, mengambil jarak dan tanpa kompromi. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Lalu terjadi pertemuan dengan Presiden Prabowo. Di situ nada bicara Said Didu mulai berubah. Ia mengatakan 1000% setuju dengan niat Prabowo, hanya berbeda pada cara. Ia menggunakan metafora sarang madu. Presiden disebut sudah punya tongkat untuk menyodok dan obor untuk mengusir lebah, tetapi tidak punya korek api. Korek api itu menurutnya masih dipegang oleh kelompok tertentu. Dan ia menyatakan jika diperlukan kelompoknya siap menyediakan korek api tersebut. Kita garis bawahi satu kalimat, kelompoknya siap menyediakan korek api tersebut. Artinya Didu dan kawan-kawannya siap dilibatkan oleh pemerintah. Artinya lagi, Didu dan kawan-kawannya siap menerima amanat alias siap diberi jabatan. Kalau seseorang mengkritik lalu setelah bertemu mengatakan niat presiden itu baik, itu masih wajar. Dialog bisa mengubah perspektif. Tapi ketika narasinya bergeser menjadi seolah-olah presiden membutuhkan keberanian tambahan dari dirinya, seolah-olah tanpa korek api dan kelompoknya obor presiden tidak akan menyala, maka ini bukan lagi sekedar kritik. Ini klaim peran, ini klaim sentralitas. Masalahnya, politik tidak berjalan berdasarkan klaim peran. Politik berjalan berdasarkan legitimasi publik. Sekarang mari kita lihat data. Survei Indekstat Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 79,4%. Naik dari 75% pada Juni 2025. Hampir 8 dari 10 warga negara menyatakan puas.
Di Kalimantan, tingkat kepuasan bahkan 96,66%. Sulawesi 95,28%. Maluku, Papua 93,16%. Dan Jawa Sumatera memang lebih kritis, tapi tetap di atas 86%. Ini bukan angka tipis, ini dukungan yang sangat solid dari masyarakat. Selain itu, tingkat optimisme terhadap masa depan Indonesia juga tinggi. Banyak wilayah berada di atas 80%. Masyarakat bukan hanya puas terhadap kinerja Prabowo Gibran, tetapi juga percaya arah ke depan dari pemerintahan. Kalau pondasi negara benar-benar goyah seperti yang digambarkan Said Didu, angka-angka temuan survei tidak mungkin setinggi itu. Disinilah problem narasi Said Didu itu muncul. Ketika data menunjukkan stabilitas legitimasi, tetapi retorika yang dibangun Said Didu adalah krisis sistemik, maka ada ketidakseimbangan antara persepsi dan fakta. Kritik kebijakan tentu tetap sah. Kritik terhadap koordinasi kabinet, efektivitas program, atau komunikasi publik tetap perlu. Tetapi menggambarkan negara di ambang bubar membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat daripada sekedar analisis subjektif atau kegelisahan lingkaran elit. Yang juga menarik adalah pola perubahan sikap Didu dan kawan-kawannya. Setelah pertemuan dengan Prabowo, nada bicaranya melunak. Tapi tak lama setelah tidak melihat adanya perubahan sesuai ekspektasinya, misalnya ada reshuffle atau pergantian figur tertentu di pemerintahan, kritiknya kembali mengeras. Muncul lagi peringatan tentang bahaya sosial, tentang kill or to be killed, tentang potensi krisis besar. Publik tentu berhak bertanya, apakah ini murni dinamika intelektual atau ada ekspektasi politik yang tidak terpenuhi? Karena dalam demokrasi bukan hanya kekuasaan yang boleh dikritik, para pengkritik pun boleh diuji konsistensinya. Said Didu juga mengatakan presiden membutuhkan suntikan kebenaran. Ini pernyataan yang menarik. Dengan approval rating 79,4%, presiden memiliki legitimasi politik yang sangat kuat. Dalam sistem presidensial, legitimasi berasal dari rakyat melalui pemilu langsung dan diperkuat oleh survei kepercayaan publik. Dengan dukungan hampir 80%, presiden punya ruang manuver yang luas untuk mengambil kebijakan strategis. Ia bisa melakukan reshuffle, ia bisa mengganti pejabat, ia bisa mengoreksi kebijakan tanpa harus bergantung pada satu kelompok informal di luar struktur resmi seperti Said Didu dan kelompoknya itu. Maka ketika muncul kesan bahwa kelompok tertentu presiden tidak berani, publik bisa membaca itu sebagai bentuk self-important dari Didu. Merasa penting itu manusiawi, tapi merasa paling menentukan itu bisa menjebak pada ilusi peran. Kita juga perlu membedakan antara kritik konstruktif dan legitimasi. Kritik konstruktif fokus pada solusi dan perbaikan teknis pada evaluasi berbasis data. Delegitimasi fokus pada membangun persepsi bahwa sistem secara keseluruhan tidak berjalan, bahwa pondasi runtuh, bahwa negara di ujung tanduk. Dalam konteks angka kepuasan hampir 80%, narasi delegitimasi menjadi lemah. Selain itu, penting untuk memahami bahwa elit sering terjebak dalam narasi echo chamber, bertemu tokoh besar, berdiskusi dengan mantan pejabat, mendengar kegelisahan kelompok tertentu, lalu mengira itu representasi suara rakyat. Padahal rakyat punya indikator sendiri. Selama ekonomi relatif stabil, selama harga kebutuhan pokok terkendali, selama peluang kerja masih ada, legitimasi tetap bertahan. Data survei menunjukkan optimisme masyarakat tinggi. Artinya, persepsi mayoritas belum melihat situasi seburuk yang digambarkan dalam retorika dramatis Said Didu. Ini bukan berarti pemerintah tanpa kekurangan. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi
Proporsi kritik harus dijaga tetap logis. Ketika 8 dari 10 warga menyatakan puas, maka klaim bahwa negara hampir runtuh harus dibuktikan lebih dari sekedar opini. Akhirnya, kita kembali ke soal konsistensi. Kalau sejak awal Said Didu bersikap tetap keras tanpa berubah nada setelah pertemuan dengan Prabowo, publik akan melihat itu sebagai keteguhan prinsip. Tapi ketika nada bicaranya berubah sesuai jarak dengan pusat kekuasaan, publik akan membaca dinamika lain. Politik memang ruang negosiasi, tetapi kredibilitas dibangun dari konsistensi. Untuk satu hal ini, Said Didu minus dan tak punya kapasitas disebut sebagai oposisi.